92,4 ada di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat sore sahabat budaya, ketemu lagi di perempat kali ini setelah tadi kita bergabung sama perempat Jakarta ya. Kali ini di perempat ada di Padang. Dan seperti biasa di hari Senin sore jam 5 ada Bincang Musisi Minang. Yeay. Kali ini Bincang Musisi Minangnya sama Gus Beri nih, sahabat budaya. Kayaknya kurang bener. Nah tuh, udah bener belum? Belum ya, nggak apa-apa. Ya udah. Kali ini sahabat budaya, kita akan berbincang-bincang juga dengan salah satu musisi dari Sumatera Barat, musisi Minang juga, yang lagunya barusan udah kita putarkan. Mungkin kamu udah bisa nebak nih. Kalau yang ngikutin lagunya dan tahu penyanyinya, pasti tahu siapa yang akan kita ajak ngobrol di sore hari ini. Tapi Gus Bri mau ngasih tahu dulu, kalau siaran kita di sore hari ini bisa kamu dengarkan di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi RRI Play Go atau di web kita di rri.co.id. Sahabat budaya, dan khusus Bincang Musisi Minang kali ini jam 5 sampai jam 6 kurang lebih nanti kita lagi live streaming di channel YouTube Perempat RRI Padang. Jadi buat kamu yang kayaknya pengen nonton YouTube tapi sambil denger radio, nah coba deh tuh ke YouTube-nya RRI Padang ya. Kita lagi live RRI Perempat Padang, mohon maaf sahabat budaya. Kita lagi live streaming di channel Perempat RRI Padang. Hari ini Gus Pri mau menyapa terlebih dahulu nih. Di sambungan telepon kita udah terhubung sama musisi kita di sore hari ini. Ada Kak Rima Sister. Halo Kak Ima. Halo Bang Gus Pri, selamat sore. Selamat sore Nda, tuh adem banget suaranya sahabat budaya di sore yang agak panas dengan suara Kak Ima. Agak adem ya? Agak adem. Berarti suara aku ngademin gitu. Ngademin kayak kulkas. Iya. Kak Ima ini lagi di mana sih? Kebetulan sekarang lagi di rumah aja. Oh, lagi di rumah ya? Iya, Mm-mm. betul. Kalau nggak lagi pandemi nih, kita serunya lebih baik ngobrol di studio aja gitu Kak Ima. Iya benar, tapi sekarang kan lagi pandemi gitu kan. Betul, lagi PPKM. Jadi ruang gerak juga kita gitu. terbatas mau kemana-mana gitu. Iya, betul. Rumahnya Kak Ima di mana sih? Rumah aku di Sijunjung, Oh, Kabupaten Sijunjung. Oke, aku pernah ke Sejunjung waktu ini. Oh pernah? Pernah waktu PL. Gimana? Waktu- Putus-putus, agak putus. Agak putus ya? Iya agak putus-putus itu. Jadi Iya. waktu itu pernah PL. Heeh. PL-nya ke Sejunjung tahun 2016 apa 17 apa ya? Oh gitu, baru-baru ini ya, baru beberapa tahun belakangan ya? Beberapa tahun belakangan, tapi nggak ketemu Kak Ima waktu itu. Hah? Gimana? Nggak ketemu Kak Ima waktu itu. Oh iya benar-benar, coba aja kalau kita ketemu ya. Coba aja kalau ketemu, iya Pasti betul. lebih seru. Iya. Ngomong-ngomong soal seru, lagu Menantang Badainya juga seru loh Kak Ima. Wih, keren. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah, makasih ya. Ini single terbarunya Kak Ima berarti kan? Iya benar. Single terbarunya yang dirilis bulan kemarin ya? Ya bulan kemarin baru rilis di YouTube gitu. Di YouTube, oke. Nanti kita akan ngobrol juga soal single ini. Tapi Kak Ima memasuki dunia entertain gitu, emang udah langsung sebagai musisi? Atau sebelumnya bukan musisi dulu? Misalnya dari apa kayak gitu? Sebenarnya kalau dibilang musisi, ya karena hobi nyanyi ya, dari kecil udah nyanyi gitu kan. Oke, sekecil apa mulai nyanyinya? Ah? Dari Gimana? sekecil apa? Dari kecil, dari kita mulai berakal gitu. Oh, masa? Jadi pas TK gitu kan udah Pas TK, udah sering wow. ikut lomba gitu. Jadi Menang? biasa terus. Menang ikut lombanya? Ah, Kadang menang, kadang alhamdulillah kalah. ada yang menang, ada yang enggak. Namanya rezeki gitu kan. Iya, betul. Tapi kan kalau menang kan rezeki, kalau nggak menang belum rezeki. Oh iya dong, pastinya. Benar. Berarti emang udah kelihatan bakatnya dari kecil banget gitu ya, dari sedini itu gitu loh maksudnya Kak Ima. Iya, ada kan dulu pas TK udah kelihatan suka nyanyi gitu kan sama orang tua, terutama sama papa gitu kan. Mm-mm. Jadi maka diginiin sama papa, ayo disokong terus, dikasih support gitu kan. Oke, emang di ini ya,
di Heeh. apa Terus sih sampai diarahkan ya gitu ya. sampai segede ini sih gitu sampai sekarang. Oh sampai sekarang ya, betul betul betul. Berarti Kak Ima juga pernah yang ngalamin kayak les musik gitu-gitu Kak Ima? Enggak sih Bang, kalau dibilang les musik nggak pernah. Tapi Soalnya otodidak aja gitu dari otodidak kecil gitu aja. kan. Oke. Terus dari lomba-lomba pas TK, pas SD juga mungkin sama, hampir sama deh ikut-ikut lomba gitu juga ya? Iya, Oh. TK, SD, SMP, sampai juga SMA dulu gitu kan. Masih ikut Ikut lomba. lomba-lomba tuh? Masih ikut lomba. Wow. Itu lagunya lagu apa? Emang udah lagu Minang? Iya, Atau lagu Minang. lagu Minang semua gitu ya? Mengikuti lomba itu kan festival lagu Minang semua ikut. Oh festival lagu Minang. Iya, iya, iya. Mm. Terakhir kapan Kak Ima ikut lomba festival Wah, lagu Minang? tahun berapa ya? Waktu masih SMA sih. SMA terakhir ya? SMA terakhir ikut lomba gitu. Wow. Tahun Iya, berapa iya. tuh? 2009 kalau nggak salah. 2009. Nah, 2009 udah lama banget. Iya betul lagi. Aku aja 2010 baru masuk SMA. Kak Ima Iya. 2009 udah ikut lomba nyanyi. Iya. Iya, tingkat SMA ya kan? Betul 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 betul. Dan dari situ deh bakatnya udah ketahuan dari kecil bahkan sampai SMA nggak pernah ditinggalin. Kadang kan ada juga nih orang yang emang kayaknya berbakat tapi dia nggak seneng gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau Kak Ima emang merasakan kesenangan di dalam bernyanyi gitu ya. Iya. Juga Ima tuh merasa gimana ya Bang kalau udah bernyanyi nyanyi gitu. Udah serasa apapun lah semuanya yang ada di dalam hati, yang ada di pikiran bisa dikeluarkan lewat nyanyi gitu. Betul betul betul. Itu aja sih. Iya iya iya. Sebagai ini juga ya sarana untuk menyalurkan perasaan gitu ya lewat lagu Iya, emang pas benar-benar banget. curhat gitu. Curhat, curhat tapi orang ini bayar buat dengar curhatan kita ya enggak? Oh, ini bonus lah itunya maka. Bonus ya betul. Yang Bonus penting itunya. perasaan kita tersampaikan dulu ya Kak Ima ya. Iya, yang nomor satu itu kan. Iya iya iya. Enggak juga sih sebenarnya. Ya seperti itu tadi gitu. Bisa berekspresi gitulah, bisa menyalurkan apa yang Betul. kita rasakan gitu. Dan kadang-kadang juga mungkin orang-orang yang mempunyai perasaan yang sama gitu ya nggak bisa bikin lagu. Nah Kak Ima mewakilkan juga orang-orang kayak gitu ya mungkin ya. Iya, Kak tapi Ima ya? jangan buat para pendengar setia jangan terlalu larut ya. Itu kan hanya sekedar lagu. Tapi ada yang cocok juga sih gitu. Sedih boleh ya sambil dengerin lagunya Kak Ima yang mungkin cocok sama situasi kamu tapi abis itu harus bangkit lagi ya Kak Ima Iya ya? benar, move on dong, semangat lagi dong. Move Hidup on, itu intinya. harus tetap berjalan sih. Hidup itu harus tetap berjalan. Ada lagunya nggak nanti tuh? Hidup harus tetap berjalan. Bisa jadi itu kan, bisa jadi nanti itu buat judul single berikutnya. Judul single berikutnya ya deh. Iya, Berarti benar. setelah SMA nih Kak Ima langsung ngerilis lagu pertama atau gimana prosesnya setelah itu gimana sih Kak Ima? Setelah gimana? Setelah SMA kan ikut lomba, terakhir ikut lomba di SMA. Nah mulai ada karya yang dipublikasikan itu dari kapan tuh Kak Ima? Oh gitu. Maksudnya dulu tuh dari pas selesai dari sekolah, ya nikmatin aja dulu kan nyanyi wedding gitu kan. Oke. Berapa lama tuh nyanyi-nyanyi di wedding? Yang namanya nyanyi banyak lah, lagu Minang ada, lagu pop lawas Indonesia juga ada gitu Oke. kan. Maksud aku dari tamat SMA sampai beberapa tahun kemudian gitu ya? Iya. Tetap tetap lanjut. Atau sampai sekarang masih? Gimana? Kalau sekarang udah enggak kayaknya ya, ngambil job di kawinan udah enggak kayaknya ya. Tetap kok, enggak ada yang berubah, cuman kan Sekarang gimana? lagunya lagu sendiri ya. Enggak kok, tetap seperti biasa kok, Bang. Iya ya. Cuman sekarang lagunya mungkin lagunya Kak Ima sendiri. Waktu itu mungkin belum ada lagu, tapi sekarang udah ada lagu ngebawain lagu Itu sendiri. aja sih perubahannya. Dulu kan sering bawa nyanyiin lagu-lagu para senior kita kan gitu kan. Kayak yang ada yang Rustam gitu. Sekarang alhamdulillah udah bisa nyanyi lagu sendiri gitu. Iya betul. Nah lagu pertamanya Kak Ima itu di tahun berapa sih Kak Ima?
Baru 1 tahun terakhir, Bang. Oh, baru 1 tahun terakhir. terakhir. Tapi udah lumayan banyak ya. Tadi aku lihat di playlist udah ada beberapa gitu lagunya Kak Ima. Iya, alhamdulillah lah gitu ya. Berarti emang seproduktif itu, maksudnya dalam 1 tahun udah ada beberapa lagu. Ini album atau single-single nih Kak Ima? Awalnya single sih, abis itu single-single yang udah rilis itu dibikin album kompilasi gitu kan. Oke, berarti tahun 2021 ini album kompilasinya baru keluar juga? Iya, kompilasi awal 2021 kalau nggak salah kemarin. Oke, berarti single-singlenya udah dirilis, dicicil satu persatu dari 2020 ya kayaknya ya? Iya, benar. Wow, iya. Itu udah berapa, kalau di album kompilasinya sendiri, ada berapa lagu tuh yang udah dimasukin ke sana? Ada masing-masing 3 sih, Bang. 3. Ada kompilasi Minang, terus ada kompilasi yang dari Slow Rock juga gitu kan. Ada kompilasi Minang sama ada kompilasi yang Slow Rock. Slow Rock. Oh, Slow Rock. Berarti liriknya bahasa Indonesia? Indonesia. Oke, Indonesia. Berarti secara nggak langsung udah ada 2 album nih ya, Kak Ima ya? Benar. Terakhir kemarin album duet bersama Fatwa Saputra gitu. Itu beda lagi dari album kompilasi sama yang Slow Rock? Beda. Kalau kompilasi kan itu kita gabungan rame-rame gitu kan. Ada Abang Maulana, ada Arif gitu kan. Iya. Ada Reka Restu gitu, semuanya ada. Berarti dihitung sama yang terakhir sama siapa tadi? Sama Fatwa Saputra ada 3 dong albumnya? Iya, alhamdulillah 3. Alhamdulillah. Kenapa tuh? Dari maksudnya kan Kak Ima udah dari SMA nih, dari 2009 itu terakhir kali lomba, dan sebelumnya udah nyanyi-nyanyi juga. Dari 2009 sampai 2019, 10 tahun baru ada lagunya. Apa yang terjadi selama 10 tahun itu, Kak Ima? Yang terjadi selama 10 tahun itu tetap belajar, Bang. Tetap gali lagi potensi yang ada dalam diri Ima, gitu kan. Mencontoh ke yang udah ada, gitu kan. Tetap belajar, tetap mencari inspirasi gitu. Dan alhamdulillah sampai ke titik sekarang, bersyukurillah gitu aja. Bersyukurillah ya. Tapi selama 9 tahun itu udah coba bikin lagu juga mungkin Kak Ima ya? Udah sih dulu, udah dicoba-coba dulu, tapi ya belum berani gitu. Baru mulai berani memperlihatkan lagunya atau memperdengarkan lagunya ke ke pihak label misalnya, itu dari kapan Kak Ima? Gak pernah sih Bang ya. Gak pernah? Itu tuh maksudnya memperkenalkan lagu sendiri langsung dikasih tahu ke label ini, oh saya punya lagu ini tuh. Cuma belum pernah nyoba seperti itu gitu. Nah, itu prosesnya gimana sampai Kak Ima akhirnya lagunya direkam dan dirilis lah jatuhnya gitu? Jadi yang terjadi sekarang dengan Ima bisa menjadi penyanyi Minang yang dikenal oleh orang gitu kan? Itu ya melalui Om Edi Planki sih, Om Edi Planki. Oke. Berarti gitu. Ada orang-orang di sekitar Kak Ima yang emang support lah gitu ya? Ada orang-orang yang di samping Ima, di sekitar Ima yang mengenalkan Ima kepada Om Edi Pelangki. Oke. Gitu. Berarti Om Edi sendiri punya peran lah di dalam cukup banyak peran, besar perannya untuk karir Ima gitu. Oke. Sampai sekarang mungkin, atau dari single pertama sampai sekarang masih? Iya. Dari single pertama sampai kemarin yang terakhir. Beliau semua berperan penting di dalam itu semua. Gitu. Oke. Single pertamanya Kak Ima judulnya apa sih? Single pertama Ima lagu Minangnya itu Indak Kamaulang Jaja. Indak Kamaulang Jaja. Ini lagu ciptaan dari Kak Ima sendiri atau gimana? Lagu itu ciptaan Om Edi Pelangki. Tapi belum pernah dibawain sama musisi lain ya? Belum. Perdana emang Ima. Oke, dan Kak Ima akhirnya dipilih untuk menyanyikan lagu ini karena Om Edi mungkin melihat karakter suaranya cocok atau gimana waktu itu? Iya, bisa jadi seperti itu. Makanya itu. Ima dipilih buat menyanyikan lagu ciptaan beliau. Itu di tahun 2020? Iya, di tahun 2020. Wow, iya. Dan akhirnya dari kalau nggak salah, November 2020.
November 2020, berarti belum setahun banget ya sampai sekarang ya? Iya. November 2021 baru tuh Kak Ima genap setahun lagu Indak Kamaulang Jajaknya. Indak Kamaulang Jajak, iya benar. Walaupun sebagai musisi mah udah lama ya sebenarnya gitu ya Kak Ima ya? Iya. Iya deh. Ima sih nyebut diri Ima bukan musisi ya Bang. Tapi apa tuh? Tapi pelaku seni aja. Pelaku gitu. seni, oke. Karena di dalamnya juga mungkin menampilkan bukan hanya musik. Iya, tapi menghibur juga gitu kan. menghibur. Alhamdulillah ada yang terhibur gitu. Ada yang terhibur, alhamdulillah ya. Iya. Seru. Dan maksud aku juga prosesnya mungkin dihargai ya Kak Ima ya. Karena prosesnya juga nggak singkat gitu maksudnya. Iya. Kak Ima sendiri kan singkat, udah mulai. Kan bisa dari terbilang lama. singkat itu prosesnya Bang, gitu kan. Baru hitungan bulan sebenarnya. Iya betul. Tapi kalau dari Kak Ima bergelut di dunia musiknya sendiri kan udah lumayan lama kan ya? Udah lama. Iya. Udah, kan tadi udah dibilang kan dari TK gitu. Iya. Dari masih anak-anak banget gitu. Iya betul. Nah setiap orang atau mungkin banyak orang yang nggak kuat sama proses itu Kak Ima. Kadang-kadang melihat kayaknya usahanya nggak berhasil gitu ya, lagu-lagunya kayaknya nggak bisa diterima, akhirnya berhenti dan memilih jalan yang lain. Tapi kan Kak Ima nggak kayak gitu ya, walaupun belum punya Buat keberanian. Ima pribadi gitu aja Bang. Ima tetap berkarya, tetap memberikan yang terbaik. Masalah soal disukai atau tidak disukai itu kan haknya para penikmat gitu kan. Betul. Kembali lagi Tetap ya. menghasilkan yang terbaik aja. Iya. Kan selera musik orang juga kita nggak bisa maksain ya Kak Ima ya. Nah benar, kita nggak bisa memaksakan orang untuk menyukai karya kita, lagu-lagu kita gitu kan. Tapi pasti ada orang yang suka dan kita fokus ke orang-orang yang suka sama musik kita aja gitu ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan. Iya betul. Tapi aku ini juga deh tertarik membahas kalau Kak Ima ternyata selain nyanyi lagu Minang juga nyanyi lagu rock, slow rock. Nah ini gimana lagi nih Kak Ima? Slow rock gitu. Seneng aja sih Bang. Senang aja. dengar lagunya juga dengar lagu slow rock kayak gitu ya? Iya. Siapa musisi yang didengar lagu slow rocknya siapa nih Kak Ima? Emang paling suka sama penyanyi Niki Ardila. Niki Ardila ya betul. Karena emang slow rock penyanyi slow rock perempuan Indonesia kayaknya yang ikonik Niki Ardila. Idola lah gitu kan. Idola betul. Jadi Kak Ima juga dipelajarin juga cara menyanyi slow rocknya atau dengan lagu Minang nggak terlalu berbeda nih cara nyanyinya? Kalau dibilang dipelajari, iya sih dipelajari sedikit-sedikit gitu kan. Gitu. Dari kita mendengarkan dulu gitu gimana cara nyanyi slow rock ini. Dan kebetulan emang menjiwai, kalau udah nyanyi slow rock itu menjiwai sekali gitu kan. Betul. Tapi berasa bedanya nggak sih Kak Ima kalau nyanyi lagu Minang itu kayak gini, tapi kalau nyanyi lagu slow rock harus kayak gini gitu? Iya, emang seperti itu Bang kalau emang nyanyi. Berarti ada dua versi dari Rima Sister gitu ya. Ini Rima Sister versi slow rock, ini Rima Sister versi lagu Minang. Versi Minang. Iya. Sulitan mana? Lebih sulit mana nih Kak kalau ditanya? Nyanyi lagu slow rock apa nyanyi lagu Minang? Lebih sulitan Minang kali ya. Karena apa? Minang. Kita harus menjiwai gitu. Tapi kan lagu rock juga yang teriak-teriak gitu nggak sih? Kalau slow rock kan identik kan tinggi, banyak teriak-teriaknya gitu kan, identik. Tapi tidak semua gitu kan. Bisa tapi juga kalau ke diatur Minangnya, kalau kita bicara soal Minang, kita mencari raso tadi. Gitu. Betul, rasanya harus dapat gitu ya Kak Ima. Harus dapat gitu rasa gitu. Iya. Kan ada isaknya gitu kan kalau kita nyanyi, ada cengkok. Minang kan cengkoknya tuh ciri khas banget gitu kan. Betul, sama kayak dangdut, Minang juga gitu. Punya gitu ya. Iya khas gitu. Dangdut cengkoknya gini, Melayu cengkoknya gini. Kalau Minang kayak gini. Minang kan isaknya gitu loh. Apa namanya? Dia menjiwai sekali gitu. Namanya Isak ya? Isak tangis enggak? Gimana Bang? Putus-putus. Oh iya, ini udah jelas belum Kak? Udah sih, tapi agak kecil suaranya, jauh gitu. Oh agak kecil.
Iya nih, kayaknya mah kenapa ya? Tapi mudah-mudahan jelas nih ya suara kita di sini ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah Kak Ima, soal perjalanan musiknya juga gitu ya. Sejauh ini ada nggak sih tantangan yang sempat membuat Kak Ima kayaknya sempat mau mengambil jalan lain di luar jalur seni atau di luar jalur musik gitu? Gimana, Bang? Yang apa ya? Yang sejauh ini yang udah Kak Ima jalanin dari 2009 atau dari sebelum itu udah ikut lomba-lomba juga. Pernah kepikiran gak sih ingin mengambil jalan hidup yang berbeda, bukan sebagai musisi, tapi mungkin meneruskan cita-citanya yang lain gitu? Gitu. Maksudnya nggak mencoba untuk cari gimana ya? Dari dunia seni gitu maksudnya? Keluar dari dunia seni deh. Nggak pernah kepikiran nih Bang, karena apa? Emang cinta banget sama nyanyi. Emang cinta banget ya, dari dulu tuh hobinya emang udah nyanyi gitu ya? Emang iya, gitu. Seneng, suka gitu, hobi. Hobi banget nyanyi, saking hobinya nyanyi sahabat budaya. Gimana? Oke, baik sahabat budaya. Karena saking hobinya nyanyi nih, lagu-lagunya juga mungkin jadi lebih bisa dihayati gitu ya, Kak Ima ya? Iya. Karena menyanyinya penuh dengan... Seperti itulah kira-kira. Betul, sama kayak yang lagu yang judulnya Sayang Denailah di KB Urang. Ini lagunya Karima sama Fatwa Saputra ya? Iya benar. Ini lagu ditulis bareng atau gimana nih Kak Ima? Itu lagu kita bertiga, Om Edi Pelangki. Ciptaan Om Edi Pelangki, terus didengerin ke kita gitu kan, kita baik-baik, alhamdulillah cocok. Oke, akhirnya jadi deh tuh ya, Rima Sister featuring. Jadi deh lagunya gitu, langsung. Fatwa Saputra dengan sayang Denailah di KB Urang. Kita dengerin dulu deh, Kak Ima. Kita sekalian break. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Kak Ima ya. Oke, siap. Oke deh, kalau gitu sahabat budaya, kamu juga jangan kemana-mana dulu. Habis ini kita masih akan ada di Bincang Musisi Minang. Kita dengerin dulu deh lagu dari Rima Sister dengan Sayang Denailah di KB Urang featuring Fatwa Saputra.
92,4/4 ada di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih bersama di dalam Bincang Musisi Minang di sore hari ini, sahabat budaya, dan Gus Pri masih ngobrol-ngobrol sama Kak Rima Sister. Halo Kak Rima. Oke, suaranya belum keluar. Halo Kak Rima. Halo. Oh iya, halo. Kirain tadi udah ditinggal kemana gitu sama Kak Rima ya, ternyata masih ada. Nggak kemana-mana Pak aku. Nggak kemana-mana. Rima sisternya siapa nih? Ah, gimana? Sisternya siapa? Gimana Bang, kurang jelas? Kan namanya Rima Sister. Sisternya siapa? Aslinya. Emang aslinya Rima Sister. Bukan dari bahasa Inggris. Sister saudara perempuan kan? Iya. Terus? Berarti ada saudara perempuannya Kak Ima dong maksudnya? Ada lah pasti. Oh gitu. Karena itulah digunakan sisternya gitu, pemberian dari nenek. Oh, pemberian dari nenek. Emang dimasukin ke dalam nama banget gitu ya, Rima Sister gitu ya? Iya. Dan akhirnya pengen aja pakai nama asli. Oh iya betul. Dan menarik gitu ya, jadi nama panggung juga akhirnya Rima Sister gitu ya. Iya. Seru. Kita susah-susah buat nyari nama panggung gitu kan, ya udah pakai nama asli aja. Gitu. Pakai nama asli aja, iya betul. Mungkin banyak yang menyangka juga kalau ini bukan nama aslinya Kak Ima, tapi buat yang belum tahu ini emang namanya Kak Ima yang asli gitu ya? Iya, buat yang udah tahu gitu kan, emang itu Rima Sister emang nama asli. Oke. Mungkin kalau yang belum tahu, mungkin mereka berpikir, oh sister, mungkin buat nama panggung aja. Iya gitu. Betul. Tapi itu sesuatu yang patut disyukuri juga maksudnya gitu ya Kak Ima ya. Karena banyak orang yang patut disyukuri juga, itu sebuah gift. Iya. Ya nggak sih? Haruslah. Betul. Karena banyak orang yang juga mungkin menganggap namanya tidak terlalu menarik untuk digunakan sebagai nama panggung dan akhirnya mencari nama yang lain. Tapi Kak Ima nggak perlu repot-repot, nama asli aja udah gitu ya? Karena emang berpikir gitu aja Bang. Ya udah pakai nama asli aja kan gitu kan. Toh kita diberi nama itu ya ada doanya dari orang tua kita kan. Iya betul, ada doa di dalamnya. Ya enggak sih? Kak Ima, tadi kan kita mau ngobrolin soal lagunya yang Menantang Badai ya? Gimana Bang? Soal lagu Kak Ima yang berjudul Menantang Badai. Oh, Menantang Badai. Tapi aku lihat tadi kayaknya juga kalau dari judulnya nih sama kayak lagu dari musisi lain juga. Ada juga yang judulnya Menantang Badai. Itu suara abang, maaf, putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Soal lagu Menantang Badai nih ya Kak Ima ya. Ya. Kan ada juga tuh aku lihat, aku dengar ada juga lagu dari musisi Minang lain yang judulnya sama, Menantang Badai. Iya. Nah, ini lagu yang sama, apa emang kebetulan aja nih judulnya sama? Emang itu lagu udah dinyanyikan terlebih dahulu oleh oleh senior lah gitu biasanya. Oh gitu, berarti bukan lagu yang beda, memang lagu yang sama gitu ya? Iya. Oke, tapi ini versi dari Kak Rima Sister. Iya. Oke, siap. Nah, yang membedakan dengan versi terdahulu apa nih Kak Ima? Dibikin lebih kayak gimana lagunya kalau yang versi Kak Ima? Sebenarnya kalau ditanya bedanya, bedanya si liriknya nggak ada diganti. Cuman kan lebih ke itu aja Bang, perempuan gitu, versi perempuannya. Versi perempuan. Lebih mana gitu? Gitu loh. Mana tuh bahasanya? Lebih jadi ini buat perempuan-perempuan yang lagi galau, teman-temannya lagi galau gitu kan. Nah, pas pula yang menyanyikannya tuh perempuan. Oh, lebih gimana gitu. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong soal perempuan, versi sebelumnya yang aku lihat tadi juga perempuan yang nyanyi. Nah, itu gimana tuh? Kayaknya beda deh lagunya Kak Ima. Ini versi awalnya laki-laki kalau nggak salah Bang. Oh beda, berarti yang Menantang Badai yang versi perempuan yang aku lihat tadi emang beda kayaknya sama lagunya Kak Ima deh ya. Oh gitu. Karena Menantang Badai ini laki-laki. Oh laki-laki ya?
Yang versi perempuan belum ada ya? Ada sebelumnya kan? Sebelumnya belum ada dan akhirnya dinyanyiin sama Kak Rima Sister. Halo Kak? Iya, halo. Ada kesulitan gak sih Kak membawakan lagu Menantang Badai? Kesulitan membawakan badai. Menghafalnya mungkin. Awalnya terbawa suasana, terbawa lagu, emosionalnya kurang terkontrol. Emosionalnya kurang terkontrol. Emang gimana? Terbawa suasana dari lagunya itu maksudnya Ya, gimana tuh? bawa suasana dari lagu ini. Emang lagunya kayak apa sih? Boleh dong diceritain Kak Ima? Kayak jatuhnya tuh menantang badai itu akan-akan ngapain sih badai ditantang? Apa? Gitu aja. Jadi gimana ya? Situasi yang berat yang sedang dihadapi lah gitu ya. Nah, iya. Iya betul. Dan Kak Ima juga mungkin entah gimana ceritanya, mungkin saat diminta membawakan lagu ini ada juga nih yang kayaknya situasinya hampir sama kayak di lagu itu gitu ya. Jadi emang meresapi sekali lagunya dan akhirnya gimana? Bisa dibilang gitu. Tapi terus gimana cara Kak Ima biar nggak terbawa suasana sama lagunya? Tetap kalau dibilang biar nggak terbawa suasana, nggak bisa dihilangkan bang sebenarnya. Tetap terbawa suasana, tapi berpikirnya seperti ini. Okay. Gimana? Sebuah karya, ini sebuah tugas yang harus diselesaikan. Fokus dulu untuk ini. Oke, fokus dulu. Perasaannya yang berkaitan dengan lagu ini dipikirin nanti aja setelah lagunya selesai gitu ya? Iya. Sebenarnya tuh kalau diceritain tuh semuanya kalau secara luasnya emang gak sanggup sih sebenarnya pas menyanyikan lagu ini. Betul. Balik lagi ke intinya, ini sebuah karya yang harus kita khususkan untuk para penikmat musik kita. Harus kuat. Harus kuat gitu ya? Iya betul. Dan akhirnya Kak Ima kalau aku dengar tadi dari lagunya cukup berhasil sih membawakan lagu Menantang Badai. Gimana Pak? Cukup berhasil kalau aku dengar ya dari tadi cara nyanyinya, cukup menghayati lah gitu. Alhamdulillah. Betul. Tapi lagu ini udah pernah dibawain di panggung belum sih Kak Ima? Soalnya sekarang karena dirilisnya juga lagi dalam masa pandemi kayak gini ya. Gimana Pak? Udah pernah dibawain di panggung gitu misalnya? Udah pernah Ima bawakan di panggung. Oke, udah pernah dibawain di panggung dan gimana? Lancar nggak? Kalau ditanya lancar, tidak begitu lancar. Nah kita langsung nyanyinya live gitu kan, langsung secara langsung. Jadi setiap apapun lagu yang Ima nyanyikan secara live, kendalanya ya dirasa tadi gitu. Kendalanya dirasa ya, kadang suka kebawa perasaan sendiri gitu ya? Iya, susah nimbanginnya tapi balik lagi. Oke. Iya betul. Satu tugas selesaikan dengan baik. Oke. Berarti rata-rata lagu Kak Ima galau semua nih aku lihat apa gimana ya? Bener ya, galau semua ya. Banyak sih yang bilang, loh Rima Sister, kok lagunya galau-galau semua gitu kan? Iya. Yang sering komunikasi sama Ima, banyak teman-teman gitu kan. Nah itu gimana tuh? Emang disengaja atau nggak ada niat bikin lagu yang rada ceria gitu vibes-nya? Sebenarnya nggak disengaja sih bang bikin lagu-lagu galau. Tapi kalau ditanya ada nggak nanti next projectnya bikin lagu ceria, pasti ada lah gitu. Pasti ada ya, cuman belum sekarang aja kayaknya. Belum sekarang. Gitu. Betul. Nanti sekarang dicari waktu yang tepat dulu, gitu kan, cari time yang pas. Gitu. Iya betul. Iya deh, nanti kita tunggu mudah-mudahan ada lagu dari Kak Ima biar. Tetap ditunggu karya-karya dari Rima Sister. Siap. Biar di panggung juga nggak susah mengontrol emosinya gitu ya, karena lagunya mungkin jadi lebih ceria. Iya. Gitu. Kan bagi teman-teman yang ada tuh yang bilang kan,
jadi susah kami bawa lagu kamu, katanya lagu galau semua. Iya. Jatuhnya mewek mulu. Jatuhnya mewek mulu ya. Berarti Ya. Kak Ima Tapi kalau next project insya Allah nanti ada lagu beberapa darinya nggak galau lagi. Nggak galau lagi gitu ya. Next project kayaknya apa nih? Single dulu atau album lagi? Single, mungkin lebih ke single dulu Bang. Single yang mana? Lagu baru atau lagu-lagu yang udah ada juga sebelumnya? Tidak menutup kemungkinan juga untuk merecycle lagu lama juga yang kayak gitu atau bisa. Oke. Ini lagunya nanti bakal dijadiin album juga nggak sih Kak Ima? Lagu-lagu yang mau dirilis-rilis? Insya Allah mudah-mudahan. Doain aja Oke. kesusahannya. Udah bisa dikasih tahu tanggal rilisnya nggak sih? Udah mulai dikerjain lagunya mungkin? Atau masih dalam rencana Insya aja? Allah bulan depan kita mau bergerak lagi gitu. Mau bergerak lagi ya? Dan next project lagi untuk lagu-lagu yang lebih oke lagi. Oke deh, ditunggu deh kalau gitu ya Kak Ima ya lagunya Ya, nanti. Bang Lutfi. Sukses terus buat semua singlenya. Nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi soal lagu-lagu barunya Kak Ima ya. Iya, siap. Oke, Makasih. siap, sama-sama Kak Ima. Selamat sore. Sampai kembali. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan Gus Pri bareng Kak Rima Sister di sore hari ini. Dan kita tunggu juga deh lagu-lagu berikutnya dari Kak Ima gitu ya. Terakhir kita punya lagu dari Kak Ima juga nih, lagu Rima Sister dan Fatwa Saputra dengan judulnya Cameh Luko 2 kali. Jadi sekaligus penutup kita di sore hari ini dan Gus Pri sekaligus pamit di siaran hari Senin tanggal 20 September 2021. Selamat sore dan tetap bersama kita di Perempatan ini Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.